membahas perilaku yang keempat, yaitu mengenai eksekusi rencana ya. Nah, di dalam mengeksekusi rencana ini kita bisa menggunakan sebuah metode yang disebut dengan 4 discipline of execution. Jadi ada 4 disiplin yang kalau kita lakukan secara konsisten, maka kita akan dapat menjalankan eksekusi dengan baik. 4 disiplin itu yang pertama adalah fokus pada widely important. Yang kedua, menjalankan yang namanya lead measure. Yang ketiga, membangun yang namanya scoreboard. Yang keempat, kita menjaga irama akuntabilitas. Disiplin 1 mengatakan bahwa kita harus menentukan sebuah goal yang paling penting yang kita namakan sebagai widely important goal atau WIG. Ya, WIG ini harus dicapai karena WIG ini adalah sesuatu yang sangat diprioritaskan oleh atasan kita. Ya, format dari WIG ini adalah bagaimana kita bisa berupa meningkatkan ataukah menurunkan sesuatu atau mencapai sesuatu dari X ke Y pada satu waktu tertentu. Misalnya sebagai contoh, meningkatkan penjualan dari 10 juta rupiah menjadi 50 juta rupiah pada 31 Desember 2020. Itu yang disebut dengan format widely important goal. Nah, untuk mencapai widely important goal ini kita perlu menjalankan disiplin yang kedua, yaitu mencari yang namanya lead measure. Lead measure merupakan aktivitas yang kalau kita lakukan secara disiplin, secara berkualitas, maka kita akan dapat mencapai yang namanya widely important goal. Lead measure ini atau aktivitas ini mempunyai 2 karakteristik. Yang pertama, sifatnya adalah prediktif. Kalau dilakukan, maka akan membawa kita mendekati widely important goal. Yang kedua, sifatnya ini dapat dipengaruhi oleh yang menjalankan lead measure ini. Jadi yang menjalankan lead measure bisa mengatur apakah itu dosisnya, banyaknya, kecepatannya, konsistensinya, itu bisa kita atur oleh pelaksana lead measure itu sendiri. Ya, contoh dikaitkan dengan tadi penjualan yang WIG yang di awal ya. Misalnya menghubungi 5 calon pelanggan potensial setiap hari per orang untuk mendapatkan minat dari pembeli. Lead measure yang bagus itu memuat ada satu kata kerja yang jelas, kemudian ada fokusnya yang jelas, ada konsistensi, dan juga mempunyai satu kualitas. Nah, WIG dan lead measure ini harus dimonitor bersama oleh tim. Maka dari itu kita perlu membuat sebuah scoreboard. Di dalam scoreboard kita bisa melihat apakah kita dalam kondisi menang atau kalah dibandingkan dengan WIG dan lead measure yang sudah kita tentukan bersama-sama. Ada beberapa persyaratan dari scoreboard yang baik. Yang pertama adalah scoreboard ini mudah dioperasikan, artinya mudah dirubah-rubah, diletakkan di tempat yang dapat dilihat oleh semua orang. Kemudian yang ketiga, scoreboard ini juga harus dengan cepat dapat menunjukkan apakah kita dalam kondisi menang atau kalah. Disiplin keempat bicara mengenai bagaimana kita menciptakan irama akuntabilitas. Artinya, kalau kita mau eksekusi ini berjalan dengan baik, maka setiap orang di setiap minggunya harus mempertanggungjawabkan sesuatu aktivitas yang mereka lakukan untuk menggerakkan lead measure dan WIG. Nah, aktivitas ini disebut dengan komitmen. Komitmen ini harus mengandung aktivitas yang sangat jelas terhadap apa, targetnya apa, kemudian tujuan dilakukannya komitmen ini apa, dan terakhir kapan komitmen ini akan dilakukan. Jadi setiap minggu kita melakukan yang namanya week session untuk membahas apa yang ada dalam scoreboard, yaitu WIG, lead measure, dan komitmen dari setiap orang di dalam tim kita. Disiplin 1, 2, 3, dan 4 harus dilaksanakan semuanya. Tanpa kita melakukan week session di disiplin keempat, maka yang namanya eksekusi tidak akan terjadi. Keempat-empatnya harus dilakukan secara disiplin
dan semua orang harus mempunyai komitmen yang kuat untuk menjalankan keempat disiplin ini.